Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Bertemu kembali di kelas online Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 9 untuk nomor 16 sampai dengan 30. Mari kita ikuti bersama. Nomor 16. Kalimat nomor 1 di atas merupakan bagian. Kita baca. Halo, nama saya Seven Suzuki, berbicara mewakili ICO. Nah, ini kelihatan sekali halo, perkenalan ya. Nama saya Seven Suzuki. Jelas ini merupakan pembuka. Belum isi argumen apalagi penutup. 17. Paragraf tersebut merupakan bagian. Kita lihat. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan dalam pidato kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Di sini ada permohonan maaf, kemudian harapan agar pidato memberikan manfaat. Jelas ini merupakan bagian penutup. Ya. 19. Kata kerja yang terdapat pada teks di atas adalah. Ini sebenarnya dengan melihat pilihan jawaban bisa kita ketahui. Memperingati kata kerja, penetapan kata benda abstrak, jadi bukan A. Penetapan kata benda abstrak, imbuhannya pean. Dikukuhkan kata kerja. C. Dikukuhkan kata kerja, memiliki kata kerja. Ini kata kerja semuanya. Dikukuhkan kata kerja kepada kata depan. Jadi yang benar jelas yang C. 20. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang di atas adalah. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata tikus? Tiap orang punya jawaban sendiri. Ini ada titik. Kemudian sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya dengan, ini seharusnya dengan mungkin ya, dengan penyakit dan kotoran. Nah, ini jelas merupakan konjungsi antar kalimat karena ada tanda baca koma di sini ya. Di sini tadi sudah terjawab dengan, mestinya kalau kita lihat di pilihan jawaban yang merupakan konjungsi antar kalimat adalah yang B, yaitu namun. Namun dengan. Yang lain merupakan konjungsi ini tetapi, walaupun, sedangkan. Ini konjungsi intra kalimat, sedangkan namun antar kalimat. Ini sudah menunjukkan karena ada tanda baca koma, sehingga namun sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya dengan penyakit dan kotoran. Jadi yang benar B. Masih konjungsi. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif, signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian di sini ada tanda baca koma. Ini menunjukkan seharusnya konjungsi antar kalimat. Nah, di sini ada masif, ada signifikan.
Harusnya dan ya. Secara masif dan signifikan. Kemudian termasuk terhadap perekonomian Indonesia, titik. Oleh karena itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengatasinya. Jadi yang benar D. Mengapa bukan atau? Kalau kita isi di sini atau, mestinya masif dan signifikan itu artinya sama. Sedangkan di sini berbeda sehingga dan konjungsi penambahan. Kemudian di sini antara kalimat satu dengan berikutnya ada hubungan sebab akibat sehingga diisi dengan oleh karena itu. 22. Kalimat aktif pada kutipan teks di atas terdapat pada nomor. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Berarti predikatnya merupakan kata kerja aktif. Kita lihat. 1. Kedisiplinan harus kita terapkan. Nah, di sini kita terapkan merupakan bentuk pasif ya, karena bentuk aktifnya adalah kita menerapkan. Jadi kalimat nomor 1 itu pasif ya. Banyak bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan, ini juga pasif. Seharusnya 3 dan 4 ya. Kedisiplinan itu antara lain datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah, menaati peraturan sekolah. Nah, ini kalimat aktif, menyatakan aktif. Kemudian 4, dengan berdisiplin maka kita dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar. Jadi kalimat yang menyatakan aktif adalah kalimat 3 dan 4. 23. Istilah yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang. Pada hari yang sama, dari target sekian orang yang menjadi sasaran titik-titik sebanyak sekian atau setara 32,78% telah mendapatkan suntikan dosis kedua. Pada hari yang sama, dari target sekian orang yang menjadi sasaran vaksinasi sebanyak sekian atau setara dengan sekian persen telah mendapatkan suntikan dosis kedua. Jadi jawaban yang benar C. Penulisan yang tidak tepat pada teks di atas adalah, hadirin yang kami hormati, seperti kita tahu bahwa saat ini hampir semua orang menggunakan kendaraan bermotor untuk bepergian. Jauh atau dekat, mereka lebih senang menggunakan kendaraan bermotor dibandingkan. Nah, ini dibandingkan harusnya digabung karena ini merupakan imbuhan di ya, dikan ya. Angkutan umum ataupun ya, ini juga harusnya digabung. Jadi ataupun, meskipun, walaupun itu penulisannya digabung. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah D. Ini penulisan yang tidak tepat itu dibandingkan dan ataupun. 25. Perbaikan kalimat terakhir agar menjadi kalimat efektif yang tepat. Kita harus saling ingat mengingatkan sesama agar supaya menjauhi narkoba. Nah, ini kalimat ini tidak efektif karena ini ada ingat mengingatkan, ada saling, jadi double ya. Harusnya saling mengingatkan sesama agar. Tidak harus agar supaya, ini juga double, harusnya agar atau supaya. Pilih salah satu.
Kita harus saling mengingatkan sesama agar menjauhi narkoba. Harusnya A. Kita harus saling mengingatkan, masih salah. Kita harus saling mengingatkan agar supaya juga salah. Kita harus saling mengingatkan sesama manusia agar bisa ini ditambah-tambah jadi tidak pas ya. Jadi yang paling efektif adalah yang A. Kutipan cerpen di atas merupakan bagian, kita baca. Aku menyerah untuk mengganggu mereka. Aku biarkan mereka menuju ke tempat yang lebih nyaman. Perlahan aku tahu ternyata mereka berjalan menuju rumah baru yang lebih aman dari rumah sebelumnya. Ratu mereka memerintahkan untuk pindah karena tempat yang lama dirasa sudah tidak memberikan perlindungan bagi mereka lagi. Perjalanannya mereka yang jauh akhirnya bermuara pada tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Di sana mereka kembali menata kehidupan mereka. Jelas ini adalah akhir dari sebuah cerita. Jadi termasuk atau di sini merupakan bagian resolusi akhir cerita. (27) Masih bagian cerpen di sini ya. Waktu itu pukul 12 malam. Sebenarnya aku sudah bersiap untuk pulang. Pop miku masih tersisa beberapa. Pelabuhan Merak pun masih sepi. Besok aku harus sekolah karena ada ujian tengah semester. Ujian pertama bahasa Arab dan aku ingat kalau belum mempelajarinya. Aku juga belum menyetrika celana panjang biruku. Pak Arman yang biasa berjaga di gerbang MTS tak suka bila seragam siswanya tak rapi. Ini jelas merupakan perkenalan ya. Jadi bagian awal sebuah cerita memperkenalkan pelaku dan setting ya. Di sini tokoh aku. Berarti masih merupakan orientasi. (28) Bukti watak tokoh Desta sportif. Kita lihat di kantin, Agnes lagi ngerayain ultahnya. Desta langsung nyamperin Agnes. Ruri dan Tita langsung tegang. Des, lu mau kemana? Tita berusaha menghalau langkah Desta. Mau nyamperin Agnes, kenapa? Tanya Desta bingung dan langsung mendekati Agnes. Nes, mot ultah ya, semoga semua harapan elu bakal terkabul, kata Desta. Oh iya, makasih ya, balas Agnes dengan wajah ceria. Desta kembali menghampiri Ruri dan Tita yang bengong. Campur bingung melihat Desta. Gue kira lu mau marah-marah ke Agnes, kata Tita. Tahu nih bikin kita tegang aja. Kan bisa gawat kalau ada perang dunia ketiga. Ledek Ruri. Emang kalau gue marah-marah ke Agnes, Kelvin akan jadian sama gue? Enggak kan? Lagian cowok bukan Kelvin seorang, jawab Desta. Di sini Desta sportif terlihat dari Desta mau ini di sini ya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Agnes. Terlihat sekali Nes mot ultah ya di sini dan temannya tidak menyangka kalau Desta mau mengucapkan salam atau selamat pada Agnes. Jadi yang benar adalah B, mengucapkan selamat ultah kepada Agnes.
29. Watak Anta pada kutipan cerpen di atas adalah, "Aku mau jadi komandan regunya," kata Anta. Luna mendesah pelan mendengar keinginan Anta. "Begini sebaiknya, biarlah Rini saja yang memimpinnya karena kamu ikut cerdas cermat," jawab Luna. "Boleh kan ikut 2 macam, lagian aku bisa mengatur waktunya," sanggah Anta memaksa Luna. "Ya boleh kalau kamu mampu, silakan," jawab Luna. Di sini Anta mau ikut 2 kegiatan ya, dan dia bersikeras ya untuk itu. Jadi watak Anta, rajin bukan, setia kawan bukan, egois. Sebenarnya tidak egois, berkemauan keras yang paling tepat ya. Kutipan cerpen di atas menggunakan sudut pandang, "Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh, kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Saya yang kadang masih merasa ngantuk, begitu turun dari rumah selalu takjub melihat Gunung Beser berdiri kukuh. Saya merasa kesegaran pagi, harum dedaunan dan bau khas Gunung Beser. Saya selalu berharap begitu turun dari rumah bisa melihat gunung itu bercahaya." Di sini saya pengarang masuk sebagai pelaku utama dari cerita ini. Ini merupakan kutipan dari cerita yang ada di buku paket cerpen yang di sana. Jadi sudut pandang pengarangnya adalah orang pertama, pelaku utama. Jadi pengarang masuk sebagai pelaku utama di dalam cerita. Demikianlah tadi pembahasan soal nomor 16 sampai 30. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, sukses untuk semuanya.